Saudaraku, apa makna dari sesajen, dan apa arti dari simbol sesaji kopi pahit dan kopi manis, dan seperti apa sejarah kopi dijadikan sesajen oleh leluhur kita pada zaman dahulu? Simak baik-baik video ini sampai selesai. Pasukan keramat berbagi hingga kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar saudaraku semuanya? Sebelum kita lanjut videonya, sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe, ayo buruan subscribe, beri jempol atau like, beri komentar yang membangun, dan jika dirasa video ini bermanfaat, bantu bagikan ke teman-teman Anda melalui akun sosial media Anda. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat berbagi hingga kiamat. Dalam kehidupan bermasyarakat sekarang tidak sedikit orang yang menganggap sesajen itu berbenturan dengan norma-norma agama tertentu. Akan tetapi jika kita mengetahui arti dan makna yang terkandung di dalamnya, kita tidak akan menganggap sesajen sebagai hal yang tabu lagi. Karena sesajen merupakan warisan budaya dari leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Sesajen mengandung arti mempersembahkan sesajian sebagai penghormatan atau rasa syukur kepada semesta juga semua makhluknya. Dan paling utama syukur kepada Allah. Namun yang terjadi di masyarakat saat ini tidak sedikit orang menganggap bahwa menyajikan sesajen adalah suatu kemusyrikan. Tapi sebenarnya ada suatu simbol di dalam sesajen yang harus kita pelajari. Simbol adalah panduan dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda. Kearifan lokal yang disimbolkan dalam sesajen perlu dipelajari, bukan disembunyikan, karena itu adalah kearifan budaya lokal yang diturunkan oleh leluhur. Dan kita sebagai generasi penerus berkewajiban memahami dan melestarikannya. Sajen berasal dari kata sesaji yang mengandung makna saajian atau kalimat yang disimbolkan dengan bahasa rupa bukan bahasa sastra, berbentuk wujud bukan hanya tulisan, di mana di dalamnya mengandung mantra atau kekuatan metafisik atau supranatural. Kata sajen berasal dari kata sa dan ajian. Sa bermakna tunggal, aji bermakna ajaran, sa bermakna bara atau api atau aura energi, bermakna sa-ajian atau ajaran yang tunggal atau menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesajen tersebut menjadi simbol penakluk keganasan alam dan seluruh makhluknya juga simbol kedinamisan alam. Semua itu dapat diatasi atau ditangani dengan upaya mengidentifikasi diri dengan alam atau beserta alam, bukan dengan cara merusak atau menguasai alam. Ritual ini merupakan bentuk metafora, yaitu penyatuan manusia dengan alam. Kata sa-ajian secara keseluruhan bermakna pengertian atau keinginan menyatu dengan alam. Pada hakikatnya sesajen bermakna mengimplementasi pemahaman ajaran ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, menjadi ajaran dan agama, keyakinan, yang dipegang secara turun-temurun, untuk kebaikan lahir dan batin di dunia ini dan semoga kebaikan tersebut sampai juga di akhirat nanti. Lalu apa makna yang terkandung dalam media sesajen kopi pahit dan kopi manis menurut ajaran leluhur zaman dahulu? Saudaraku, sebelum kita membahas makna sesajen berupa kopi pahit dan manis, yuk kita kupas dulu sejarahnya kenapa kopi dibuat untuk sesajen. Simak baik-baik, kopi masuk ke tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak dibawa oleh bangsa Belanda. Setelah masa kerajaan berakhir dan agama Islam masuk ke Indonesia,
kopi pun turut ambil bagian jadi salah satu yang dipersembahkan bagi roh para leluhur. Kehadiran kopi dalam sajen yang kerap disajikan pada roh leluhur menggantikan posisi tuak, karena dianggap sebagai minuman yang dilarang bagi umat Islam. Untuk itu, dipilihlah kopi hitam untuk menggantikan tuak. Tradisi mempersembahkan sajen merupakan warisan dari zaman kuno yang diturunkan oleh orang tua pada anak cucunya. Persembahan sajen yang berisi kopi di dalamnya mengiringi keyakinan masyarakat, yang menganggap arwah leluhur seringkali pulang dan mengunjungi rumah untuk menjenguk sanak keluarga dan anak cucunya. Bahkan hingga kini sebagian masyarakat Indonesia masih melakukan persembahan sajen tersebut dan meyakininya. Lantas apa makna rasa pahit dan manis yang disajikan tersebut? Orang Jawa bilang, sajroning ngelakoni urip ono ing alam dunyo mesti ngalami lelakon kang bunga kelawan susah. Hananing rasa pahite urip uga manise urip kudu bisa diolah supaya oleh kasampurnane urip. Ing sak jarone pikir bisa tansah eling marang Gusti. Ing sak jarone batin bisa ngrasa ayem tentrem, bisa ngrasakake kepanjingan pangeran ing sak jarone urip. Wewujudan rasa iki dadeno pepiling marang kabeh anak cucu kang isih gelem nglestarikan adat, supaya ora salah ing laku. Artinya, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini pasti merasakan atau mengalami yang namanya suka dan duka. Adanya rasa pahitnya kehidupan dan manisnya kehidupan harus bisa diolah, supaya bisa mendapatkan kesempurnaan hidup di dalam pikiran kita supaya selalu ingat Tuhan atau Allah. Sehingga di dalam hati bisa merasakan sejuk dan tenang, bisa merasakan hadirnya Tuhan atau Allah di dalam kehidupan kita. Simbol rasa ini jadikanlah pengingat-ingat kepada semua anak cucu yang masih mau melestarikan adat, supaya tidak tersesat pada tujuan hidup. Makna lainnya juga menjadi simbol dunia dan akhirat, yang tentunya memiliki rasa yang berbeda. Jadi kita sebagai manusia jika ingin mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjalankan amal ibadah atau kebaikan, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Misalnya beramal, sedekah, sembahyang, puasa, intinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sesuai dengan pesan leluhur kita pada zaman dahulu. Nah, setelah saudaraku ketahui dari arti sesaji, dan simbol-simbolnya, wujud sesaji, salah satunya kopi ini, juga sejarahnya kopi untuk sesaji. Apa pendapat kalian? Masihkah kalian menganggap sesaji itu suatu hal yang buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai agama? Dari kisah ini juga saya ingin mengajak semuanya, sebelum menyatakan suatu hal sesat, lebih-lebih itu budaya warisan leluhur, alangkah baiknya ditelusuri dulu makna yang terkandung di dalamnya, supaya Anda yang merasa lebih pinter, ternyata keimanannya lebih rendah dibanding leluhur zaman dahulu, yang masih belum mengenal teknologi. Oke, saudaraku mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Di video depan mungkin akan saya bahas lagi terkait sesaji dan mengupas makna yang terkandung di dalamnya, guna menambah wawasan untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Keramat